harimau, maka yang ada di pikiran kita adalah hewan predator ganas. Keganasan dalam memangsa korbannya ini menjadikan harimau sebagai hewan yang paling ditakuti di hutan. Harimau merupakan predator dengan pupil mata yang bulat dan berbeda dengan predator dari bangsa kucing lainnya yang memiliki pupil mata memanjang seperti garis. Keistimewaan ini menjadikan harimau berbeda dengan kebanyakan predator dari bangsa kucing. Pupil matanya yang bulat membuat harimau mampu berburu setiap saat, bahkan di malam hari yang gelap. Penglihatan harimau 6 kali lebih tajam dari manusia pada malam hari. Selain memiliki keunikan pada pupil matanya, harimau juga mempunyai beberapa fakta unik lainnya. Warna mata harimau akan menyesuaikan dengan bulu tubuhnya. Sebagian besar harimau memiliki warna mata kuning, kecuali pada harimau berbulu putih yang warna matanya biru. Pengecualian ini karena gen mata harimau berbulu putih menyesuaikan dengan gen bulunya. Meskipun masih kalah cepat berlari dengan cheetah, faktanya harimau mampu berlari dengan kecepatan 60 km per jam. Hal ini dapat digolongkan sangat cepat, mengingat berat badannya yang mencapai ratusan kilogram. Kecepatan itu didapat oleh harimau karena kekuatan ototnya yang sangat mendukung untuk menangkap mangsanya yang gesit seperti kijang, babi hutan, rusa, dan lainnya. Bayi harimau sangat rentan dengan serangan predator. Hal ini disebabkan karena bayi harimau masih mengalami kebutaan pada minggu pertama kelahirannya. Ketergantungan bayi harimau kepada induknya lazim terjadi di dunia hewan predator, di mana induknya akan terus menyertai bayi-bayi mereka hingga umur tertentu sebelum mereka hidup mandiri di hutan. Harimau termasuk jenis hewan yang senang dengan air. Air menjadi salah satu arena bermain yang disenangi harimau saat masih kecil sampai dewasa. Hal ini menjadikan harimau sebagai perenang yang handal. Harimau mampu berenang berpuluh-puluh kilometer untuk berburu mangsa. Kucing besar ini menggunakan bulunya untuk menyamar. Setiap harimau mempunyai corak belang yang unik yang digunakan sebagai identitasnya, sama seperti cap jari manusia. Sebagian harimau mempunyai bulu warna jingga dengan belang berwarna hitam, sementara sejumlah yang lain berwarna hitam dan berbelang gelap serta beberapa harimau lagi berwarna putih dan berbelang gelap, atau bahkan keseluruhannya berwarna putih atau albino. Manusia telah memburu harimau dalam jangka waktu yang lama untuk mendapatkan bulu dan bagian tubuhnya yang lain. Harimau juga telah kehilangan habitat akibat pertanian dan pembalakan hutan yang dilakukan oleh manusia. Misalnya di Sumatera. Indonesia yang menjadi tempat tinggal bagi harimau Sumatera telah kehilangan separuh dari keseluruhan hutannya. Dalam jangka waktu hanya 100 tahun, 97% populasi harimau telah lenyap. 3 subspesies telah hilang dan seluruh spesies ini diperkirakan akan mengalami kepunahan dalam masa yang tidak lama. Diperkirakan terdapat 3.000 ekor harimau di hutan, di mana 5.000 hingga 10.000 ekor berada di dalam kurungan di Amerika Serikat. Sekitar 90% dari jumlah tersebut dikurung di dalam kebun binatang, fasilitas tempat pembiakan, suaka alam, dan sebagai hewan peliharaan di rumah. Harimau merupakan kucing berukuran terbesar di antara keluarga kucing lainnya, disusul oleh singa di tempat kedua dan jaguar di tempat ketiga. Harimau Siberia adalah subspesies paling besar dengan berat yang mampu mencapai 310 kg dan mampu membunuh hewan yang berukuran 2 kali lebih besar dibanding dirinya.
Harimau hidup sendiri dan menandai di wilayah-wilayah mereka, yang mana bisa mencapai sehingga 10.000 km persegi. Harimau jantan melindungi wilayahnya dari masuknya harimau jantan yang lain. Walaupun begitu, harimau betina diizinkan untuk memasuki wilayahnya dengan tujuan kawin. Wilayah harimau jantan lazimnya jauh lebih besar berbanding wilayah harimau betina, dan mungkin bertumpang tindih dengan 1:7 wilayah harimau betina. Dalam satu masa, subspesies ini meliputi subspesies Bengal, Siberia, Indochina, Selatan Cina, Sumatera, Malaya, Kaspia, Jawa, dan Bali. Di antara semua subspesies ini, Kaspia, Jawa, dan Bali pun telah mengalami kepunahan, di mana subspesies Selatan Cina pun telah punah di hutan belantara, dan selebihnya berstatus terancam di dalam kawasan hutan lindung. Umur harimau diperkirakan 10 hingga 15 tahun tergantung cara hidup dan kemampuannya bertahan di dalam hutan. Harimau secara tipikal aktif di waktu malam atau nokturnal dan hidup secara mandiri. Pada awal hidupnya, harimau menghabiskan selama 2,5 tahun hidupnya bersama induknya sebelum menjalani kehidupan berdikari untuk seumur hidup. Dalam banyak budaya Asia maupun Barat, harimau seringkali dianggap sebagai simbol kekuatan dan kegagahan bagi yang bisa menaklukkannya. Walau bagaimanapun, anggapan ini juga memiliki dampak yang buruk dalam perburuan harimau sebagai lambang keberanian. Di Asia, harimau adalah salah satu dari 5 jenis hewan yang bisa menghasilkan uang paling banyak dari perburuan. Selain itu, 60% penduduk Cina memburu hewan untuk tujuan diambil bagian tubuhnya untuk obat. Ekonomi yang pesat di Asia Tenggara mendorong banyaknya permintaan terhadap produk-produk dari harimau. Secara umum, perdagangan ekspor-impor melibatkan produk hewan liar ini diperkirakan mencapai $6 miliar setahun. Harimau jantan terbiasa memburu dan memakan hasil buruannya secara sendirian. Bila ia mempunyai keluarga, harimau akan mendahulukan harimau betina dan anak-anaknya untuk makan terlebih dahulu. Makanan mereka lazimnya berupa kijang, rusa, badak, dan anak gajah. Mereka mampu makan hingga 21 kg daging sehari. Harimau betina dewasa secara umum mampu beranak setiap 2 tahun. Namun, sekitar separuh saja dari anak harimau dapat terus hidup hingga dewasa. Hal ini karena sang induk tidak dapat menjaga anak-anaknya untuk jangka waktu yang cukup lama untuk berburu mangsa yang cukup untuk melangsungkan kehidupan mereka. Anak-anak harimau hanya dapat menyertai ibunya berburu setelah berusia 8 hingga 10 bulan. Dengan pengawasan ketat dari sang induk. Tidak hanya merupakan predator yang ditakuti, para harimau betina pun merupakan ibu yang tangguh. Bagaimana tidak, anak-anak harimau akan terlahir dengan kondisi buta dan sangat lemah, hingga sedikit dari mereka yang mampu bertahan hidup setelah dilahirkan. Karenanya, bayi harimau hanya bisa mencium bau ibunya hingga berumur 2 minggu. Anak harimau baru dapat belajar berburu sendiri di usia 6 bulan. Dan akan terus mengikuti ibunya hingga mereka berumur 18 hingga 24 bulan. Selama itu, ibu harimau adalah satu-satunya penyedia makanan bagi mereka. Rahang harimau diciptakan untuk mematahkan leher, menghancurkan tulang hingga ke sumsum dan melumatkan daging sehingga cukup lembut untuk ditelan. Gigi taring mereka sangat tajam dan dipenuhi dengan saraf untuk mendukung mereka berburu dan menyerang mangsa dengan jitu dan tepat. Sekiranya seekor harimau kehilangan taringnya, ia tidak lagi mampu membunuh dan hanya menunggu ajal menjemputnya akibat kelaparan. Harimau
Harimau Siberia bisa dibedakan dari jenis harimau lainnya dari pola-pola garis yang ada di tubuhnya. Bisa dipastikan tidak ada subspesies harimau lainnya yang memiliki pola garis serupa dengan harimau Siberia. Menariknya, garis-garis atau belang pada bulu harimau Siberia pun tidak ada yang sama antara satu dengan yang lainnya. Harimau ini memiliki bulu tebal yang menjaga suhu tubuhnya tetap hangat. Saat melahirkan, harimau betina akan melahirkan 6 anak dan membesarkannya sendirian. Pada dasarnya, harimau Siberia memang merupakan hewan soliter atau hewan yang hidup menyendiri. Lantaran bulunya yang tebal, harimau Siberia menjadi satu-satunya subspesies harimau yang mampu bertahan di musim salju. Harimau ini juga memiliki lapisan lemak yang tebal, sehingga dapat mengecilkan kemungkinan kehilangan panas dalam intensitas tinggi. Harimau Siberia juga selalu berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya yang berpengaruh pada kehangatan tubuhnya saat bergerak. Dari beberapa subspesies yang ada, harimau Siberia merupakan salah satu yang terlangka di dunia. Jumlahnya saat ini hanya sekitar 500-600 ekor. Jumlah hewan ini berpotensi berkurang seiring dengan dampak perubahan iklim yang cukup ekstrim. Ada 5 subspesies harimau yang kini masih eksis, seperti harimau Bengali, harimau Siberia, dan harimau Malaya. Harimau Sumatera merupakan subspesies yang terkecil, hanya ditemukan di Pulau Sumatera. Status harimau Sumatera menurut International Union for Conservation of Nature adalah terancam punah. Data terbaru menyebut populasi harimau itu hanya sekitar 441 hingga 679 ekor di alam liar. Hari Harimau Sedunia diperingati setiap tanggal 29 Juli sebagai pengingat terhadap perjanjian yang ditandatangani oleh 13 negara di St. Petersburg, Rusia pada November 2010. Perjanjian ini membuahkan tujuan bersama dalam konservasi harimau. Negara-negara ini juga bersama-sama menciptakan tujuan global untuk melipat gandakan jumlah harimau liar pada tahun 2022. Tujuan ini dikenal dengan nama TX2. Tujuan yang ambisius tersebut didasari pada kesadaran bahwa satwa Asia yang paling ikonik tersebut nyaris mengalami kepunahan di alam liar. Dari 9 subspesies yang pernah tercatat, 3 diantaranya telah dinyatakan punah, dan 6 lainnya berada dalam status konservasi yang mengkhawatirkan. Tidak seperti kucing rumahan yang umumnya benci air, harimau suka sekali bermain air, dan mereka pun perenang yang andal. Harimau suka berendam di air untuk menurunkan suhu tubuh ketika cuaca sedang panas. Berenang juga memberikan keuntungan ketika berburu sehingga ia bisa mengejar mangsa hingga ke air dan menjebaknya di dalam air. Harimau memiliki jari kaki berselaput yang mampu membuatnya beradaptasi dengan gaya hidup semi-akuatik. Otot-ototnya yang besar juga menolongnya mendorong tubuh dengan kuat di dalam air. Selain itu, jari kakinya yang berselaput memungkinkannya mendayung volume air yang besar dengan setiap pukulan kakinya. Dibandingkan dengan singa, harimau cenderung lebih jarang mengaum. Namun, sekalinya mereka mengaum, aumannya dapat terdengar hingga jarak 3 km. Aumannya begitu keras hingga dapat membuat mangsanya kaget dan mematung untuk sesaat. Meski dapat mengaum dengan keras, harimau lebih memilih gaya berburu yang mengandalkan penyergapan. Pola belang-belang pada tubuhnya membantunya bersembunyi di antara rerumputan tinggi dan menyerang mangsanya dengan tiba-tiba dari belakang. Harimau dapat loncat sejauh 7,62 meter dan berlari kencang dengan kecepatan 60 km per jam. Tahukah Anda apa itu spesies kunci? Spesies kunci adalah spesies yang memiliki dampak begitu besar bagi kestabilan ekosistem tempatnya hidup. Berada di puncak rantai makanan, harimau menjaga berbagai spesies buruan berada dalam jumlah yang terkendali, melindungi berbagai tumbuhan dan keanekaragaman hayati.
pada akhirnya memelihara keutuhan hutan dan sungai. Karena sudah mendekati kepunahan, mari kita jaga habitat harimau agar jumlahnya tidak menurun terus. Jika kamu mendapatkan info seperti perdagangan hewan liar, segera laporkan ke organisasi satwa agar segera ditindaklanjuti. Ingat, para nyawa harimau ini sekarang di tangan kita. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like channel ini ya.